Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 berpresentasi mengenai sekolah alternatif yang berjudul Sanggar Alang-Alang. Sanggar ini mengambil nama alang-alang karena ketika berada di Bali, Pak Didik sebagai penemu nama sanggar ini melihat bahwasannya di sana ada tanaman yang bagus dan sangat menarik. Setelah didekati, tanaman hias tersebut adalah tanaman alang-alang. Akhirnya Pak Didik berpikir bahwa seliar-liarnya tanaman alang-alang tersebut itu adalah ciptaan Tuhan yang pasti memiliki manfaat. Akan tetapi tergantung seperti apa orang memandang, merawat dan memanfaatkannya. Dari situlah sanggar ini dibuat oleh Pak Didik dengan nama yakni Sanggar Alang-Alang. Sanggar Alang-Alang ini terletak di Jalan Gunung Sari nomor 24 Surabaya, dekat dengan Terminal Surabaya yang terkenal sebagai tempat yang kumuh dan terkenal juga banyak preman serta anak jalanan yang putus sekolah. Ini adalah visi misi dari Sanggar Alang-Alang tersebut. Yang pertama adalah visi, membangun generasi penerus Pancasila berdasarkan religi. Dan yang selanjutnya adalah misi. Yang pertama, membangun paradigma dan pola hidup yang sesuai dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menanamkan budaya berbuat baik dan tidak merusak rasa peduli terhadap makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, hidup berproduktif dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat atau lingkungan. Yang ketiga, menanamkan kebutuhan akan informasi sebagai upaya mewujudkan pribadi yang berwawasan dan berpengetahuan. Yang keempat, membiasakan pola hidup sehat sejak dini, dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat tersebut. Yang kelima, bersinergi dengan berbagai pihak atau baik dalam bentuk pribadi maupun organisasi dalam melaksanakan program yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, kaderisasi pelaksanaan program kesejahteraan ibu dan anak. Manajemen pekerjaan sosial. Salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata secara materi maupun spiritual. Berdasarkan Pancasila dan UUD 45, hakikat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Tujuan dan hakikat tersebut akan tercapai bila didukung partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam prosesnya. Konsepnya, yakni seseringkali seseorang mengalami suatu permasalahan yang sesungguhnya membahayakan jiwa maupun raga. Namun, mereka tidak tahu cara keluar dari masalahnya tersebut dan tidak berani melakukannya, sehingga kondisi demikian membutuhkan pertolongan orang lain untuk membantu mengatasi permasalahannya. Di sini saya akan menjelaskan bentuk pelayanan sosial yang ada di Sanggar Alang-Alang ini. Sanggar Alang-Alang ini didirikan sebagai rumah belajar bagi masyarakat miskin agar anak-anak dari keluarga prasejahtera dapat mendapat pendidikan, mempunyai daya kreatif dan inovatif supaya lebih mantap untuk terjun ke masyarakat. Di Sanggar Alang ini, anak jalanan tidak hanya mendapat belajar menyanyi saja, tetapi mereka juga mendapat mental spiritual dan juga bimbingan belajar, seperti belajar berhitung, membaca, mengenal bangun dan ruang, mengenal warna, dan lain-lainnya. Selain itu, Pak Didik HP juga mengajarkan life skill kepada anak jalanan, sehingga Sanggar Alang-Alang ini dapat berkembang pesat seperti saat ini. Seperti pendidikan pada umumnya, Sanggar Alang-Alang ini juga memiliki jadwal untuk aktivitas sehari-harinya. Jadwal ini berlangsung selama hari Senin sampai hari Jumat. Hari Senin ini ada pendalaman spiritual oleh ibu-ibu pengajian untuk anak-anak yang usianya
mulai menginjak usia remaja. Kemudian di hari Selasa ada belajar menggambar dan melukis. Di hari Rabu ada BIAN, yaitu bimbingan ibu dan anak negeri. Kemudian hari Kamis ada kesenian seperti seni musik, drama, tari, dan lain-lain. Kemudian di hari Jumat ini ada mengaji, mempelajari tentang agama. Kemudian di hari Sabtu dan Minggu itu sebenarnya hari libur. Tetapi kalau ada relawan yang mau mengisi untuk mengajarkan anak-anak di Sanggar Alang-Alang ini, sangat diperbolehkan oleh Pak Didit Hakim. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan. Perkembangan di sini adalah untuk pemberdayaan anak jalanan melalui pelatihan musik di Sanggar Alang-Alang, Surabaya, meliputi program pelatihan musik mempunyai daya keunggulan untuk bersaing, program pelatihan musik membantu warga belajar dapat melakukan sesuatu yang berguna bagi diri mereka. Program pelatihan musik di Sanggar Alang-Alang Surabaya membantu mengurangi hambatan pribadi dan sosial. Pelatihan musik dapat menjadi mata pencarian baru bagi warga belajar, serta pelatihan musik dapat meningkatkan kemandirian para warga belajar. Selain itu, di Sanggar Alang-Alang terdapat 3 semboyan yang dijadikan dalam mendidik anak-anak jalanan tersebut. Bunyi semboyan tersebut adalah belajar, berkarya, dan berdoa. Temuan data. Berdasarkan temuan data, Sanggar Alang-Alang adalah sebuah sekolah alternatif atau pendidikan luar sekolah yang dikhususkan untuk anak keluarga miskin, anak-anak yatim, anak-anak terlantar. Sanggar Alang-Alang terletak di pinggiran Terminal Jayabaya, Surabaya. Sanggar Alang-Alang adalah rumah yang berukuran kecil dan hanya memiliki beberapa ruang seperti ruang bagi staf administrasi yang mengurusi berbagai keperluan administrasi anak-anak yang belajar di Alang-Alang. Selain itu, terdapat ruang menyimpan piala-piala hasil prestasi mereka mengajar yang didapatkan, serta di Sanggar juga terdapat ruang-ruang yang digunakan untuk proses belajar mengajar sekaligus digunakan untuk kegiatan sholat berjamaah setelah proses belajar mengajar yang selesai. Kegiatan belajar pembelajaran yang berlangsung di Sanggar Alang-Alang biasanya dilakukan dari hari Senin sampai hari Jumat dan dimulai dari pukul 3 sampai 5. Setiap hari program-program pembelajaran yang dilakukan di Sanggar Alang-Alang berbeda-beda. Misalnya Senin, Rabu, Jumat, kajian moral dan kewarganegaraan nomor 1 volume 1 tahun 2003, PIK 110 kegiatan agama, tetapi setiap materi agama yang diberikan berbeda-beda. Dalam kurung mengaji Al-Quran, tajwid, dan memahami terjemahan Al-Quran. Hari Selasa melukis dan hari Kamis kegiatan membaca, menulis, dan menghitung. Saat ini sudah terdapat 210 anak yang belajar di Sanggar Alang-Alang. Lalu kesimpulan, Sanggar ini mengambil nama Alang-Alang ketika berada di Bali. Pak Didit melihat tanaman hias yang bagus dan sangat menarik. Setelah didekati, tanaman di situ adalah tanaman alang-alang. Akhirnya Pak Didit berpikir bahwa seliar-liarnya rumput alang-alang yang itu ciptaan Tuhan yang pasti memiliki manfaat, tergantung seperti apa orang itu memandangnya, merawatnya, dan memanfaatkannya. Dari situlah Sanggar ini diberi nama Sanggar Alang-Alang. Sanggar Alang-Alang di Surabaya adalah salah satu bentuk rumah singgah untuk anak-anak jalanan. Mengapa hal demikian terjadi? Alasan karena di negeri yang majemuk seperti ini, Indonesia masih mempunyai beragam budaya, kreativitas, sejarah, adat yang masih banyak lagi, dan memiliki visi misi, ialah visi membangun generasi penerus Pancasila berdasarkan religi. Misinya adalah antara lain adalah membangun paradigma dan pola hidup yang sesuai dengan Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan budaya berbuat baik. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.